Saya rindu menyapa setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Saya berdoa kita kembali sebelum kita memulai proyek kita, mari kita berkongsi satu sama lain katakan, apa kabar mau sangat bersuka cita di hari ini. Paling sedikit 50 orang saudaraku.
kita memuji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan.
Kami telah mengunjungi rumah Tuhan. Kami sungguh percaya pada saat ini setiap kami yang ada di tempat ini sudah memiliki hati yang sungguh dan mengenal kasih yang berdoa dalam firman Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang mengajarkan setiap kami untuk kami dapat berdiri dengan sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin.
di mana kami bisa dipulihkan, dibaharui, disembuhkan, dibebaskan. Kami rindu pujian ini bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tapi setiap kami mengalami hadirat Tuhan, setiap kami merasakan hadirat Tuhan, kami mensyukurkan hati kami, telinga kami untuk firman. Engkau yang mengajar umat-Mu pagi hari ini, Engkau yang membimbing umat-Mu pagi hari ini, Roh Kudus, untuk mengerti dan menjadi kehendak Allah. Di dalam nama Yesus, dan siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki tahun penuaian. Tahun ini gereja kita mengusung visi Great Harvest, tahun penuaian besar. Dan kalau kita ucapkan ini dengan iman, apa yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan perkataan kita itu berkuasa. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama, penuaian besar kami terima dan jadi berkat. Amin. 1, 2, 3 ya. Penuaian besar kami terima dan jadi berkat kami. Penuaian besar kami terima dan jadi berkat. Berbicara mengenai penuaian, apa itu penuaian? Yang pertama, penuaian jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa akan dibawa masuk mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa akan dibawa datang menyembah Tuhan. Dan yang kedua, penuaian terhadap apa yang sudah kita tabur. Mungkin kita sudah menabur doa selama ini, kita menabur air mata selama ini, kita menabur perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan katakan, ini waktu kita akan menuai bersama Tuhan. Amin. Kalau kita berbicara mengenai penuaian jiwa dalam sejarah perjalanan gereja, ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya penuaian jiwa-jiwa dalam sejarah gereja perjanjian baru, kisah rasul-rasul. 3 ini aja yang menjadi faktor terjadinya penuaian jiwa. Yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua, bersaksi. Ketika umat Tuhan bersaksi, maka akan terjadi penuaian jiwa. Dan yang terakhir, apa kunci terjadinya penuaian jiwa? Karunia Roh Kudus boleh dinyatakan. Hanya 3 ini: doa, pujian, penyembahan, kesaksian atau bersaksi. Kemudian yang terakhir adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini saya rindu membahas poin yang pertama mengenai pujian penyembahan. Mungkin selama beberapa waktu ke depan, kalau saya diberikan kesempatan untuk khotbah, saya akan lebih fokus. Mungkin karena saya latar belakang WL ya, memuji penyembah, tapi enggak juga. Saya rindu membawa tema ini, mengajar jemaat di tempat ini mengenai pujian penyembahan. Itu sebabnya headline khotbah saya pada pagi hari ini adalah Pondok Pujian. Katakan bersama-sama, Pondok Pujian. Kalau kita berbicara mengenai Pondok Pujian, maka ingatan kita akan teringat kepada satu pondok atau satu kemah di mana Tuhan 2 kali mengatakan Dia kangen akan kemah itu, Dia rindu akan pondok itu, Dia rindu akan tempat itu. Bahkan Tuhan katakan, aku akan pulihkan tempat itu. 2 kali Tuhan katakan, 1 kali di perjanjian lama, 1 kali di perjanjian baru. Apa yang menjadi pondok kemah yang dirindukan Tuhan? Itulah pondok Daud. Katakan bersama-sama, pondok Daud. Silakan slide-nya ditampilkan. Ya, pondok Daud. Mari kita buka Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai ke-18. Yang sudah menemukan ayat, tolong dibaca dengan suara yang kuat supaya waktu kita tidak terbuang. Silakan. Atau saya minta tolong satu singer untuk standby di ayat-ayat yang akan kita baca dengan menggunakan mikrofon. Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Silakan dibaca dan yang lain kita boleh dengar. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan dibangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang
dari Amos. Ini firman Tuhan di Perjanjian Lama, Amos 9:11, silakan dibaca. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Amin. Tuhan 2 kali berfirman, aku akan kembali dan memulihkan. Aku akan kembali dan membangunnya. Dikatakan di ayat 17 di Kisah Rasul, kenapa Tuhan mau memulihkan pondok Daud? Supaya semua orang mencari Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan datang mencari Tuhan. Inilah yang disebut dengan penuaian. Ketika pondok Daud dipulihkan, maka akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan rindu manusia mengalami lawatan kuasanya. Tuhan rindu kita orang-orang percaya mengalami mujizatnya. Tuhan rindu kita orang-orang percaya mengalami kuasanya. Katakan amin. Dan supaya itu terjadi, sebelum itu terjadi, Tuhan katakan pondok Daud harus dipulihkan. Terus kenapa pondok Daud? Bukankah di Alkitab ada 3 pondok atau tabernakel atau kemah? Tabernakel atau kemah itu adalah tempat orang beribadah di mana tabut perjanjian ada di dalamnya. So, kenapa yang Tuhan rindukan adalah pondok Daud? Kenapa Tuhan tidak katakan aku memulihkan tabernakel Musa atau aku memulihkan bait suci Salomo? Tuhan katakan aku akan memulihkan pondok Daud. Ada apa dengan pondok Daud? Siapa Daud? Saudara, jangan berpikir Daud adalah orang yang spesial, istimewa, dia berbeda dari manusia seperti kita. Saudara harus tahu, Daud bukanlah orang yang terkemuka. Daud orang yang biasa-biasa. Daud yang pernah mengalami penolakan demi penolakan. Bahkan di keluarganya sendiri pun dia pernah dilupakan. Saudara pernah dilupakan oleh saudara-saudara, oleh keluarga saudara. Mereka buat acara syukuran, mereka buat pesta, dan mereka lupa mengundang saudara. Pernah? Kalau pernah jangan sakit hati, karena Daud juga seperti itu. Ayahnya kedatangan tamu seorang nabi besar. Mereka makan enak dan semua anak-anaknya dikumpulkan di meja makan. Lalu mereka duduk makan dan nabi ini akan memilih seorang yang akan menjadi raja atas Israel. Tetapi Daud terlupakan. Tapi kenapa hati Tuhan terpikat kepada seorang Daud? Tampilkan slide, masih di sini. Kemah ini sebenarnya bukanlah kemah yang megah. Kemah ini adalah sebenarnya kemah yang sederhana. Dikatakan dalam keterangan di gambar ini, kemah Daud itu sederhana dan hanya terdiri dari satu ruangan. Tidak ada prosesi-prosesi seperti yang ada pada kemah Musa atau bait Salomo. Tetapi Tuhan jatuh cinta di tempat itu kepada seorang penyembah yang bernama Daud. Amin. Tampilkan slide berikutnya. Pada masa Musa dan Salomo, ini perbedaan antara tabut Daud dan ini perbedaan antara kemah Musa, kemah Salomo, dan kemah Daud. Sebenarnya ini adalah materi seminar yang harus disampaikan 1-2 hari harusnya. Tapi saya rindu kita pelan-pelan belajar. Saya rindu khotbah pengajaran juga boleh diperdengarkan di gereja ini. Pada masa Musa dan Salomo, kemah pertemuan atau bait suci atau tempat orang beribadah itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Lalu setiap imam yang melayani di tempat itu adalah harus imam besar dan bukan imam yang sembarangan. Mereka harus kudus sepenuhnya. Itu sebabnya sebelum mereka masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, mereka harus mempersembahkan korban pengudusan untuk diri mereka terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan itu diletakkan di ruang maha kudus. Itulah yang ada pada tabernakel Musa dan tabernakel Salomo. Dengan kata lain, tabernakel Musa dan tabernakel Salomo membutuhkan ritual-ritual, prosesi-prosesi untuk orang boleh ketemu dengan hadirat Tuhan. Dan tidak semua orang bisa dekat
Ya, kamu standby dengan ayat-ayatnya. Jadi saya minta tolong satu shifter standby. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud mendapat sertifikat, saya katakan sertifikat, dari Tuhan. Dan sertifikat itu bertulis orang yang berkenan di mata Tuhan. Hanya 3 manusia yang punya sertifikat ini. Yang pertama di perjanjian baru, Yesus ketika menjadi manusia, waktu dia dibaptis, terbukalah langit dan terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu Yesus jadi manusia. 2 di perjanjian lama, salah satunya Daud. Yang kedua, siapa yang disebut berkenan? Henok tidak mengalami kematian karena dia berkenan, dia diangkat Tuhan hidup ke surga. Hanya 3 orang. Dan salah satunya Daud. Ada apa dengan Daud? Mungkin selama ini kita berkata, ya Daud berkenan kepada Tuhan karena dia gampang mengampuni. Daud berkenan kepada Tuhan karena dia suka memuji. Daud berkenan kepada Tuhan karena hatinya gampang berubah, saudara. Ternyata rahasianya kenapa Tuhan katakan aku berkenan kepada Daud ada di dalam 2 Samuel 6 ayatnya yang ke 2 Samuel 6 ayat 12 sampai yang ke 17. Teresia tolong dibaca. 2 Samuel 6 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Untuk itu kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Tabut itu diletakkan di tempat yang dibentangkan di kemah. Saya bawa saudara untuk masuk ke sejarah sebenarnya. Sementara tabut perjanjian itu adalah barang yang paling penting, benda yang paling penting bagi bangsa Israel. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Kemanapun mereka pergi selama di padang gurun, tabut ini harus dibawa. Dan setiap kali mereka membawa tabut ini, maka kemenangan demi kemenangan selalu menyertai mereka. Musuh gemetar setiap kali musuh tahu ada tabut perjanjian yang mereka bawa. Karena tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Tuhan, lambang penyertaan Tuhan, lambang hadirat Tuhan. Tapi satu masa ketika mereka memberontak dan jatuh dalam dosa, Tuhan meninggalkan mereka. Tabut ini dicuri oleh bangsa Filistin dan dibawa ke kuil Dagon, tempat bangsa Filistin menyembah berhala. Selama 7 bulan tabut perjanjian itu ada di bangsa Filistin. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika tabut itu di depan patung dewa Dagon itu. Tiba-tiba keesokan harinya patung Dagon itu jatuh tepat sujud di hadapan tabut perjanjian. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup bertahan di hadapan hadirat Tuhan. Saudara tahu bukan hanya itu. Selama 7 bulan bangsa Filistin mengalami borok, mengalami cancer kalau kita sebut sekarang, mengalami tumor yang mengerikan, sehingga mereka katakan kembalikan, kita nggak akan siap, kembalikan tabut ini kepada Israel. Lalu tabut itu dikembalikan ke Israel. Tapi saya tahu ketika tabut itu dikembalikan ke Israel, tidak ada satu pun bangsa Israel, termasuk Raja Saul, yang menerima tabut itu dengan sepenuh
Mazmur 132 ayatnya yang keempat. Teresia baca. Mazmur 135 ayat yang keempat. Mazmur 132. Mazmur 132 ayat yang keempat. Mazmur 132 ayat yang keempat. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Lanjut ayat 5 sampai ayat 6. Ayat 5. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padangnya. Dan katakan, aku tidak akan tidur sebelum aku menemukan tempat untuk Tuhan. Dari kitab tadi di 2 Samuel, kita baca bersama-sama 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 17. Hanya Daudlah satu-satunya manusia di bumi itu di masa itu yang teringat kepada tahun perjanjian. Saudara dengar baik, mungkin selama ini engkau sudah jauh dari hadirat Tuhan. Engkau tetap ke gereja, yes betul. Engkau tetap datang beribadah, ya betul. Tapi hatimu jauh dari hadirat Tuhan. Dan kau gak pernah menyadarinya. Bertahun-tahun kau hidup seperti itu. Bangsa Israel itu yang terjadi. Mereka mengorbankan korban, mereka menjalankan ritual agamawi, mereka tetap mempersembahkan korban bakar-bakaran, tapi tabut Tuhannya ada di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Amin. Cuma itu sebabnya Tuhan katakan aku berkenan kepada. Saudara bisa bayangkan di mana perasaan Tuhan? Coba saudara menunggu sebentar. Tuhan yang memberi mereka makan di padang gurun, Tuhan yang membuat mereka kasihnya tidak lapuk, atau saya gantilah bahasanya, Tuhan yang memberkati rumah tanggamu, Tuhan yang membuat suamimu setia dan tidak selingkuh, Tuhan yang membuat kau naik pangkat, apalagi Tuhan yang membuat kau lulus PNS, tapi kau meninggalkan hadirat Tuhan bertahun-tahun. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Saudara, ini pengajaran. Saudara boleh tidak setuju dengan saya, tapi saya harus sampaikan apa yang terjadi mengenai Tuhan. 2 Samuel 6 15 sampai 17. Saudara tahu apa yang Daud lakukan? Ketika dia bawa tabut itu, dia begitu bergairah. Hatinya memonjak-monjak dalam hatinya, oh Tuhan, aku kembali bersama kami. Yes, aku dekat sama Tuhan. Aku akan kubawa tabut ini ke bangsaku, akan kutaruh dia di kotaku di Yerusalem. Dan dikatakan di poin keempat, pemindahan tabut diiringi dengan pujian penyembahan. Buka 2 Samuel 6 ayat 15. 2 Samuel 6 ayat 15. 2 Samuel 6 ayat yang ke-15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Terus ayat 17. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Untuk itu kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Daud pada saat itu posisinya apa? Raja. Kalau saat ini presiden, kepala negara. Apa yang Daud lakukan ketika berhadapan dengan hadirat Tuhan? Menari-nari, memuji kegilaan, sampai istrinya bilang, kau kayak orang gila. Saudara, apapun posisi kita hari ini, ketika kita di hadirat Tuhan, biarlah kita berkata seperti Daud berkata. Daud berkata kepada istrinya, untuk Tuhan yang mengangkat aku dari budak dan menggantikan posisi ayahmu, kata Daud, kalau lebih gila dari ini pun akan aku lakukan. Saudara paham perkataan Daud? Jangankan menari-nari di kau, lebih dari menari-nari kalau untuk Tuhan mana akan kuberikan. Itu sebabnya kenapa Tuhan
1 Tawarik pasal yang ke-25 ayatnya ke-7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Saudara tahu berapa banyak penyanyi di kemah Daud yang Daud latih? 288 orang. Dan 288 orang ini dibagi, coba baca di rumah saja ya, nanti baca ke bawah. 288 ini dibagi 24 kelompok. Satu kelompok 12 orang. Mereka bergantian pagi, siang, malam selama 24 jam menyanyi bagi Tuhan. Apalagi karakteristik pondok Daud yang keempat, menyertakan alat musik, ada suara manusia, dan ada perkataan firman serta nubuatan. Itu sebabnya beberapa minggu yang lalu ketika saya WR, saya katakan dengan baik satu-satunya makhluk hidup di dunia ini yang bisa bernyanyi cuma manusia. Saudara dan saya, burung itu berkicau bukan bernyanyi, walaupun katanya burung bernyanyi, no, burung itu berkicau. Satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa bernyanyi saudara dan saya, penyanyi, melibatkan unsur manusia. Jangan bilang aku nggak bisa nyanyi, bisa. Tapi kalau saudara bilang suaraku nggak bagus, ya saya setuju. Nggak semua orang suaranya bagus. Ada yang C sama dengan Do, ada yang C sama dengan A, ada juga yang C sama dengan turbo. Ya kan? Nggak bagus. Tapi nggak apa-apa, Tuhan nggak pernah bilang suaramu harus bagus, tapi penyanyi. Sebabnya kemarin saya latih minggu lalu kan, instrumen musik terbaik itu apa? Mulut dan kerongkongan kita. Saya ajakkan kemarin minggu lalu kita semua bersenandung. Kita bisa membuatkan alunan musik. Saudara pikir itu kebetulan saudara ciptakan bisa bernyanyi? Saudara ciptakan untuk menyembah. Kita lanjutkan. Oke, saya nggak bisa bahas satu persatu karena waktu kita nggak sempat. Saya akan buat khotbah ini berseri. Makanya beberapa waktu ke depan tetap fokus dari khotbah saya tentang kehidupan pujian ini. Lalu apa ekspresi yang ada di pujian penyembahan dalam pondok Daud? Kalau kita bicara ekspresi, ini merupakan penghayatan respon tubuh. Jadi jangan bilang memuji Tuhan itu cukup diam. Tuhan itu kan tahu isi hati. Dengan baik, Tuhan nggak ciptakan patung. Tuhan nggak ciptakan patung. Tuhan nggak ciptakan Pinocchio. Kan ada tuh cerita dongeng Pinocchio kan dari kayu. Tuhan ciptakan apa? Manu serupa dan segambar dengan Allah. Itu punya perasaan. Saudara punya perasaan nggak? Punya nggak? Saya kasih contoh. Suami istri yang punya perasaan, kalau mau membangun fellowship hubungan suami istri, tapi nggak punya ekspresi, kira-kira rumah tanggamu menyenangkan apa enggak? Saya yang mau sama aku, Pak. Mau saya tanya, tahu nggak? Kayak mana kalian masak? Istri masak, udah masak, diam aja, nggak disuruhnya makan suami. Udah siap makanan, Ma? Ngolah sendiri. Itu ekspresi, itu sikap. Tuhan ciptain manusia itu serupa dan segambar supaya bisa fellowship. Pada saat Tuhan bisa kena ke perasaannya manusia. Makanya Tuhan ciptakan segambar. Segambar itu supaya bisa ngomong fellowship. Yang berumah tangga, pernah nggak punya cita-cita kayak gini? Pak, kita nggak usah punya anak ya. Kita pelihara aja anjing yang mahal itu. Nanti sama anjing itu dapat fellowship. Ih, matanya kayak matamu ya Pak. Nah, semuanya pengen punya anak. Supaya apa? Anaknya bisa diajak ngobrol kan. Cok, ya Mak, ditatap sih cok mata mamanya. Fellowship. Kenapa? Karena anjing pudel nggak segambar dengan papa mama. Yang segambar dengan papa mama, ucok, putet dan sebagainya. Jadi mama
22 ayat yang ketiga, Allahku, aku akan berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku dengar. Ayat 4 yang Allah bersemayam di atas pujian, coba lihat ayat di bawahnya. Padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yes. Padahal engkaulah yang kudus bersemayamnya di mana? Di atas puji-pujian bangsa Israel. Tuhan tempatnya di surga, Mama Ica. Betul, saya setuju. Yes. Kita nggak bisa tarik-tarik Tuhan dari surga. Turun kok Tuhan turun. Tapi dengan baik. Firman yang berkata Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Hadirat Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Jadi kalau kamu mau berfellowship sama Tuhan, nggak lain nggak bukan kamu harus masuk dalam sebuah wadah yang disebut pujian dengan doa. Puasa nggak bisa menggantikan ini. Pemberitaan firman nggak bisa menggantikan ini. Makanya saya heran kalau ada Kristen bilang gini, udah telat kita mah anaknya. Belum khotbah masih puji-pujian. Heran saya. Puji-pujian ya puji-pujian, punya fungsi yang lain dengan pemberitaan firman. Jadi jangan ada lagi lah di tahun 2025 ini kayak gitu kalian ngomongnya, guys. Oh, pakai telat kita. Belum itu mah, masih puji-pujian, belum firman. Wah, aku puji-pujian itulah kalau kamu mau ketemu dengan Tuhan, amin. Karena disitulah dia bersemayam. Apa ekspresi? Saudara, saya akan akhiri khotbah ini 5-7 menit lagi. Ini pengajaran, ini maunya Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti, saudara capek-capek ngikut Tuhan, tapi saudara nggak pernah senangkan sama Tuhan. Yang pertama ekspresi apa dalam pujian Tuhan? Buka Mazmur 95 ayat 6. Yuk. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ekspresi pertama ketika memuji menyembah yang Tuhan mau, berlutut, sujud, menyembah. Mari buka di kitab Wahyu pasalnya yang keempat ayat 10. Maka bersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata. Multimedia ini ayat-ayat bisa ditampilkan nggak di sini? Bisa? Wahyu 7 ayat 11, tolong ditampilkan. Oke? Saya mau kita baca. Saudara tahu apa yang ditulis di kitab Wahyu ini adalah yang terjadi di surga. Katakan surga. Saya mau dulu katakan biar dia sadar. Ini cerita tentang surga. Surga. Sekali lagi surga. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Saudara belajar dulu ya, training dulu apa yang ada di surga. Oke? Katakan sekali lagi, training dulu. Ya. Coba kita lihat Wahyu 7 ayat 11. Apa yang terjadi di surga? 1, 2, 3, kita baca bersama-sama. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua, dan ke-24 dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Jadi di surga tadi Wahyu 4 ayat 10 tampilkan aja guys, biar cuma bisa baca. Wahyu 4 ayat 10, oke? Wahyu 4 ayat 10, sama-sama kita baca. Maka bersyukurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota lambang kemuliaan di hadapan takhta itu. Saudara, di surga itu penyembahannya sujud, berlutut, sujud. Tapi Mama Ica kalau di gereja kan kita nggak bisa sujud, kan kita duduk di kursi. Memori jangan khawatir.
Saudara bisa lakukan itu di rumah saudara, di doa-doa pribadi saudara. Latihlah engkau untuk menghormati Tuhan. Latihlah ekspresinya, dan gak perlu itu, yang penting kan hatiku. Kan ada orang yang sifatnya kayak gitu kan? Ada. Tahu kita, di sini gak ada, tapi di sana sini ada. Ada itu. Gak perlu itu. Yang penting isi hati. Nah, kan berpuisi. Hei, kalau menghadap pejabat aja kau bisa bersikap benar, bagaimana mungkin di hadapan Tuhan yang menjadikanmu kau gak mau bayar harga? Kasih sikap yang benar. Makanya Bani Egan, agama seberang, itu ibadahnya di mana? Sujud gak? Latih dirimu di ibadah untuk sujud menyembah kepada Dia. Sujud ini melambangkan di hadapan Tuhan kau tuh gak ada apa-apanya. Melemparkan mahkota itu melambang, oh God, di hadapanmu ini aku gak ada apa-apanya. Engkaulah Tuhan yang Maha Kudus. Yang pertama, makanya Tuhan cinta sama Paul Daud. Perasaan Tuhan tuh kayak di gimana gitu ya, kayak diangkat-angkat mereka. Tuhan lihat mereka sujud. Itu yang pertama. Jadi kalau nanti ke depan ibadah kita ada orang yang berlutut, saudara gak usah kepo, gak usah sibuk, so suci dia, biarkan dia sujud. Selama dia sujud menyembah Tuhan, biarkan. Ibadah itu gak dibatasi sebenarnya. Kalau dia mau berlutut. Yang kedua, apa ekspresi yang terjadi di Pondok Daud ketika mereka memuji? Balik ke slide yang tadi. Kata lain dari sujud itu barak, ya, bahasa Ibrani-nya. Yang kedua, iyadah. Buka Mazmur 28 ayat 2. Baca dengan suara kuat, Tiri. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Iyadah itu Bapak Ibu artinya mengangkat tangan, memohon belas kasihan dengan ekspresi tubuh. Jadi saudara ngerti kenapa di ibadah kita disuruh angkat tangan? Kalau tadi yang asal urat nggak bisa bersujud, jangan khawatir, masih ada sikap yang lain, mengangkat tangan. Lalu ada yang bilang, tanganku pun asal urat, jangan bisa kita angkat katanya ya. Kita akan lihat sikap selanjutnya itu yang apa. Mengangkat tangan itu sikap pujian, penyembahan, ekspresi, artinya adalah memohon belas kasihan. Kalau saya gambarkan seorang anak yang pengen peluk papanya, saudara punya anak kecil yang setiap kali ketemu saudara dia minta gendong. Kalau ketemu saudara dia minta gendong, mungkin waktu anak saudara kecil, saudara mungkin termemori akan kejadian itu. Saudara, ketika saudara angkat tangan, apalagi angkat tangannya nggak gini ya kan? Ada kan juga angkat tangan itu macam-macam juga, ada yang gini dia ya kan? Ya, ada yang gini. Kalau saudara angkat tangan seperti ini, apalagi wajah, saudara itu ekspresi yang betul-betul beda loh. Coba saudara rasakan. Ini ekspresi itu penting. Sama kalau saudara nyanyi, apalagi sampai tengok sepatu orang, tengok orang, tengok pas orang, pas orang, cantik kali pas dia, gimana pas dia? Saudara, chemistry itu nggak akan dapat. Sama kayak suami istri tadi, satu suaminya di ruang tamu, satu istrinya di dapur. Mereka ngomong ini, datanglah suaminya dari ruang tengah. Ma, nanti libur kita ke kampung ya, nengok mamamu. Datang kata istri lagi dapur, iya. Dapat nggak chemistry-nya? Dapat nggak chemistry-nya? Dapat. Dibanding sama datang kedua, dekat-dekatan. Ma, nanti hari libur kita ke kampung, iya. Saudara, kalau saudara menyembah Tuhan hatimu nggak kemana-mana, nggak akan dapat chemistry. Mengangkat tangan. Coba semua angkat tangan. Semua tangan ada ke surga. Tuhan, kasihanilah aku, seperti itu. Berbelas kasihanlah padaku Tuhan. Penyakitku Tuhan, sembuhkanlah aku.
subuh-subuh sama WL pasar-pasar. Angkat tangan. Saudara, mengangkat tangan adalah ekspresi pujian penyembahan. Yang ketiga, halal. Ini bukan BPK atau kidu-kidu dan sebagainya atau apapun atau non halal. Halal ini bahasa Ibrani yang artinya memuji Tuhan dengan berapi-api. Dari kata halal inilah muncul kata haleluya. Bukan 2 Samuel 6 ayat 14. 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Kemudian ayat 20, lompat. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Halal memuji Tuhan dengan berapi-api, menari, melompat, bersuka, bertepuk. Itulah ekspresi yang Tuhan cintai daripada Daud. Saudara tak perlu peduli akan ada Mikal-Mikal di sisi kanan kirimu. Katakan Mikal-Mikal yang akan berkata, sok semangat, sok suci, sok kudus. Akan ada. Saudara tak peduli. Saudara sedang berhadapan sama Tuhan, amin. Berapi-api memuji Tuhan. Jadi ketika kita memuji dalam suasana ibadah seperti ini, meskipun ada WRC dan pemain musik, sebenarnya yang merupakan pemuji penyembah bukanlah mereka. Mereka ini fasilitator. Mereka ini fasilitator yang Tuhan pakai. Siapa choirnya? Siapa para pemujinya? Saudara. Jadi saudara harus memuji Tuhan. Saudara harus berapi-api. Bukan saudara menjadi judges, penilai, tim juri. Kok gitu baju anak tamborinnya? Kok gitu kos kakinya? Kok gitu singernya? Kok gitu WL-nya? Saudara, Tuhan gak angkat saudara jadi juri atau judges. Saudara choirnya surga. Katakan choir. Choir. Penyanyi surga. Dan lakukan itu ketika di bawah tabur dia mengajak seluruh rakyat menjadi choir. Mereka bernyanyi-nyanyi ketika mengangkat tabur itu, mereka bersorak-sorak. Saudara tidak usah pedulikan yang lain. Saudara bukan menilai tim pujian penyembahan di gereja sana keren kali sampai itu ada keren kali pujian penyembahan. Musiknya mantap, menyentuh ke hati, sentuh hati. Hei, kamu bukan diangkat menjadi judges, bukan menjadi juri. Tuhan mau jadi penyembah. Tuhan mau jadi pemuji. Karena kita sadar ini, mau kita di mimbar, mau kita duduk jadi jemaat, kita akan tetap berapi-api. Karena kita tahu kita ini choirnya surga every day, every time. Amin. Saya nggak sempat bagikan yang lain, cuma 3 ini yang bisa saya bagikan. Saudara, Tuhan jatuh cinta kepada Daud karena Daudlah orang pertama yang membawa kembali tabut itu ke kemahnya. Saudara renungkan dalam diri berapa tahun kau sudah jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kau mau siapkan musik yang tadi dalam hadiratmu, multimedia bisa siapkan lagu dalam hadiratmu. Kalau kau mau Tuhan berkenan atas itu, jadikan hidup keluargamu, rumahmu menjadi pondok pujian, di mana ada pujian yang dinyanyikan 24 jam. Berarti aku gak masak manja, bukan. Artinya hatimu itu dekat sama hadirat Tuhan. Yang diperdengarkan di rumahmu adalah musik-musik pujian, tapi anakku suka lagu K-pop manja. Ubah pelan-pelan. Lagu K-pop tidak mengerjakan apapun terhadap roh anakmu, tapi musik pujian penyembahan akan mengerjakan karya Tuhan dalam hidupmu. Di mobilmu ketika kau dalam perjalanan, tun musik-musik penyembahan. Minggu bulan depan, kalau saya dikasih korban
kembali